Hai, nama saya Atika Nurhaliza dari Prodi Pendidikan Akuntansi 2014, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menerangkan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian otorisasi jasa keuangan adalah suatu lembaga keuangan yang bertugas untuk mengawasi industri perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan juga asuransi yang selamat-lambatnya harus dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2010. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, otorisasi jasa keuangan atau yang disebut OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam menjalankan pengaturan, pengawasan, penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Belakang dibentuknya otorisasi jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 34 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia. Pemerintah harus membentuk lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen yang bertugas untuk mengawasi industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lain-lain. Selain itu, karena semakin kompleks dan variasinya jasa produk keuangan dan juga muncul konglomerasi perusahaan keuangan dan juga globalisasi produk jasa keuangan, serta pemerintah menganggap bahwa Bank Indonesia selaku sektor pengawasan keuangan telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Terbukti pada tahun 1999 sebanyak 16 bank di Indonesia dilikuidi. Bentuknya otorisasi jasa keuangan dimulai pada tahun 1999 karena pada tahun itu Indonesia mengalami krisis moneter. Di situ munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai pemerintah harus membentuk suatu lembaga pengawasan keuangan selamat-lambatnya pada tahun 2002. Pada tahun 2022, pemerintah gagal dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kemudian tahun 2004, pemerintah hanya bisa merevisi RUU mengenai OJK. Dan pada tanggal 17 Desember 2004 terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Kemudian pada tahun 2010 terjadi perselisihan antara Departemen Keuangan dan Bank Indonesia mengenai siapa lembaga yang bertindak sebagai pemilik lembaga pengawasan keuangan. Tahun 2011 menjadi sejarah baru bagi negara Indonesia, terutama pada sistem perekonomian Indonesia, karena Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengesahkan rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 17 Oktober 2011. Dalam sidang paripurna tersebut, Ketua DPR meminta agar pembentukan Dewan Komisaris diawali pada tahun 2012. Pada tahun 2012, Presiden membentuk panitia seleksi calon Dewan Komisaris Otorisasi Jasa Keuangan. Dari panitia tersebut ditunjuk ketuanya yaitu Menteri Keuangan Agus Murtawardojo, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, Dirjen Pajak Fuad Rahmadi, Wakil Menteri BUMN Mahmudi Yasin, Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Halamsa, Komisaris Bank Mandiri Gunarni Suwono sebagai wakil lembaga keuangan. Kemudian ada mantan Direktur BEI Mas Ahmad Danir sebagai wakil dari pasar modal. Kemudian Komisaris Wana Artelif Arianti, wakil asuransi, dan yang terakhir akademis Muhammad Hatib Basri. Pada tahun 2013, BPPM LK melebur menjadi OJK. Status kepegawaiannya berganti. Kemudian pada tahun ini OJK menarik iuran dari industri keuangan non-bank. Pada tahun 2014 transisi BPPM LK ke OJK tahun ini serah terima pegawaian dari Bank Sentral ke Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK tepat pada 17 April 2014.
Fungsi, tugas, dan wewenang otorisasi jasa keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Disebutkan dalam pasal 6, undang-undang tersebut menyebutkan tugas pengaturan dan pengawasan meliputi yang pertama kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perusahaan, pembiayaan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 poin A, OJK memiliki wewenang yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembentukan kantor cabang, anggaran dasar, rencana kerja, dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan usaha bank, antara lain sumber-sumber penyediaan dana, produk hidrasi, dan aktivitas di bidang jasa. Dan yang terakhir, pengaturan dan pengawasan kesehatan bank. Yang terakhir, arti penting dari pembentukan otorisasi jasa keuangan. Yang pertama adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir, mampu melindungi konsumen dan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.